Apa yang kamu rasakan kan selama ini yang pernah terjadi? Itu sejak kapan sih kamu merasakan kelainan orientasi? Maaf ya, kita langsung agak vulgar sedikit. Kelainan orientasi seksual itu sejak kapan kamu merasakan itu? Sebetulnya kalau ditanya sejak kapan, saya juga nggak tahu mulanya kapan ya. Cuman memang saya merasa berbeda itu ya dari akhir balik mungkin ya, dari lulus SMP lah, SMP kelas 1 tuh saya udah merasa beda aja gitu. Beda feelingnya itu kayak SMP? Iya, SMP tuh udah mulai ngerasa kayak lebih nyaman bertukar cerita, lebih nyaman ya bertukar cerita lah intinya tuh sama laki-laki. Kalau sama perempuan tuh kurang begitu interesting gitu. Saya ketemu dengan dia, posisinya tuh parah sekali ya. Keadaannya dia mau bunuh diri. Kalau ambil pisau apa kamu ya waktu itu ya? Kamu mau bunuh diri waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun. Nah, sahabat muslim, kali ini insya Allah kita akan berbincang yang insya Allah isinya itu daging semua, insya Allah. Akan ada banyak wawasan, akan banyak nasihat, akan banyak peringatan. Apa yang akan kita bicarakan hari ini sesuatu yang banyak sekali suatu bahaya laten yang sudah banyak mengganggu kita semua dan akibatnya pun sudah kita rasakan semua, yaitu tentang LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender, kurang lebih seperti itu. Nah, sahabat muslim, kali ini saya bertemu dengan seseorang yang dulu 2 tahunan yang lalu itu pernah saya tangani, saya ruqyah sekitar 4 atau 5 kali ruqyah lah, saya lupa. Ruqyah juga kita melakukan konseling, dan waktu itu orang tua beliau memanggil saya, dan kemudian dengan izin Allah kami bertemu, lalu kemudian meruqyah, kemudian melakukan konseling, dan kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala si Akang ini perlahan-lahan kemudian mulai kembali kepada jalan yang benar, mulai kembali mengingat kepada fitrahnya, mulai kembali kepada mengingat kepada Allah Tuhannya. Nah, sahabat muslim, saya akan sapa dulu. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lebih baik keadaannya ya. Iya, lahir batin lebih baik ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Oke, sahabat muslim. Nah, namanya siapakah? Kang Zul. Kita banyak akan eksplorasi nanti nasihat-nasihatnya, pengalaman-pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi benteng bagi kita sekeluarga tentang apa yang menimpa kepada beliau. Nah, sahabat muslim, mau tanya, apa yang kamu rasakan kan selama ini yang pernah terjadi? Itu sejak kapan sih kamu merasakan kelainan orientasi? Maaf ya, kita langsung agak vulgar sedikit. Kelainan orientasi seksual itu sejak kapan kamu merasakan itu? Sebetulnya kalau ditanya sejak kapan, saya juga nggak tahu mulanya kapan ya. Cuman memang saya merasa berbeda itu ya dari akhir balik mungkin ya, dari lulus SMP lah, SMP kelas 1 tuh saya udah merasa beda aja gitu. Beda feelingnya itu kayak SMP? Iya, SMP tuh kayak lebih nyaman bertukar cerita, lebih nyaman ya bertukar cerita lah intinya tuh sama laki-laki. Kalau sama perempuan tuh kurang begitu interesting gitu, kurang begitu tertarik gitu. Nah, dari situ cuman memang saya belum tahu dunia seperti itu tuh kayak gimana. Hanya merasakan bahwa kok saya kayaknya enakan sama ini gitu ya, sama laki-laki lagi gitu ya. Iya, betul. Baru hanya merasakan sampai situ saja. Jadi artinya dengan laki-laki itu merasa nyamannya, artinya untuk ngomong-ngomong yang sifatnya kayak curhat-curhat juga lebih enak ke laki-laki gitu. Iya, betul. Kalau kayak curhat atau bertukar pikiran itu enaknya sama laki-laki. Pokoknya apapun itu, ya mungkin yang seharusnya sama perempuan, pada akhir balik itu saya lebih nyaman sama laki-laki. Cuman pada saat itu tuh belum mengerti apa sih ini tuh kenapa gitu. Apa yang terjadi padaku nih, kenapa gitu ya? Belum tahu tuh, belum mengerti. Nah kemudian ini agak spesifik nih. Menurut kamu, pendalaman kamu yang kamu ketahui, apa yang membuat kamu tertarik sama laki-laki itu apa gitu? Bisa nggak kamu kira-kira uraikan gitu? Apa? Ada poin-poin apa gitu? Ya? Mungkin dari
Itu lebih ke dari pikiran, dari hati pun lebih mengalir aja sih Pak Ustadz. Abstrak gitu? Lebih abstrak aja gitu. Kamu nggak bisa jelasin Nggak gitu? bisa jelasin kenapa-kenapanya. Mungkin asalnya sama halnya kayak ketika anak ABG yang udah mulai coy pandang sama perempuan mungkin ya. Oh, jadi laki-laki yang normal sama perempuan normal agak senang itu yang kamu rasakan gitu? Iya betul Pak Ustadz. Mengenai kenapanya, kamu nggak bisa jelasin ya? Nggak bisa jelasin, karena itu saya merasanya mengalir dengan sendirinya aja sih sebetulnya. Oh, SMP tuh ya? SMP ya? SMP udah mulai. Ketambah memang SMP saya itu gak ada perempuannya, semuanya laki-laki. Iya, karena MTS jadi cewek cowok tuh dipisah. MTS ya? Iya. Madrasah sana. Oh iya. Jadi mungkin lebih sering interaksi sama laki-laki. Kebetulan saya juga berbeda dari laki-laki yang lain gitu. Jadi lebih ada apa namanya? Lebih sering ketemu sama laki-laki mungkin. Jadi kamu merasa justru dengan keadaan seperti itu, seperti kamu lebih nyaman lagi ya? Lebih teruntungkan. Lebih teruntungkan ya? Oh iya. Oke, nah kemudian apakah kamu cukup terbuka tentang keadaan kamu ini? Terutama misalnya apakah terbuka kepada lingkungan sekitar atau juga terbuka terhadap keluargamu? Kamu terbuka nggak saat itu, SMP itu? Pada saat itu tidak sih Pak Ustadz, tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya? Saya rasain sendiri, saya cari tahu sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah bilang sama orang tua ataupun teman dekat pun saya nggak pernah bilang gitu kalau saya merasa perbedaan gitu, ada perbedaan di diri saya gitu. Oh, jadi siapapun nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Persis diri kamu? Saya aja sendiri. Kamu tutup sampai berapa lama itu? Sampai akhirnya ya itu pas kemarin kejadian itu pas saya diukiah sama Pak Ustadz itu. Oh, lama amat? Iya, saya pendemnya sendiri itu lama. Cuman memang kalau memang misalnya dari waktu SMP tuh saya pendam sendiri, terus mulai SMA tuh kan udah mulai mulai berani untuk lebih eksplor lagi ke arah sana. Oke, 3 tahun SMP, SMA kelas berapa tuh? Kelas 11 lah, kelas 11 saya udah mulai berani lah pada intinya mencari tahu. Saya itu kenapa gitu, udah mulai seliweran juga bahkan kayak LGBT itu apa, gay itu apa, udah mulai mengerti lah. LGBT itu apa, gay itu apa, kamu cari taunya ke orang lain ketemu langsung itu apa via ini? Via internet, saya cari tahu sendiri. Enggak juga curhatan gitu enggak? Terus pada akhirnya tuh mungkin kelas 12 lah, kelas 3 SMA tuh udah mulai ketemu di SMA tuh sama temen yang satu frekuensi. Satu temen yang satu frekuensi? Yang sama juga, mungkin dia merasa ya sama kayak saya lah. Jadi situ mulai kayak cerita-cerita segala macam. Dari situlah saya mulai tahu kayak ternyata lingkungan LGBT itu ada komunitasnya gitu. Bahkan ada aplikasinya yang memang untuk chattingan satu sama lain gitu. Oke. Komunitasnya yang seperti itu kamu temukan lewat internet? Iya. Informasi dari temenmu yang sefrekuensi sama kamu ini apa yang kamu dapat dari dia? Dari mulai aplikasi. Oh, dia kasih tahu? Kasih tahu, dia yang ngasih tahu. Oh, dia berarti lebih expert, dia lebih dulu. Oh. Karena mungkin dia dari awalnya tinggalnya daerah kota sana mungkin ya Pak Ustadz, jadi lebih lebih terbuka akses informasi aksesnya. Kalau saya kan istilahnya mendem di sini di kampung, aja lebih di kampung ya gitu. Oh, dia di mana, daerah mana waktu itu? Dia rumah di Jalan Baru. Tapi di Bogor juga? Sekolahnya juga di daerah Yasmin, SMP-nya. Oh iya. Jadi kamu sebenarnya lebih tertutup, tapi kemudian sampai ke SMA mulai cari tahu dan justru bertemu dengan orang satu frekuensi. Justru dari dia kamu mendapat satu pengalaman lebih ingin explore lagi ya, lebih besar lagi ya. Oke. Oh iya, apakah keluarga kamu pernah curiga nggak keadaan kamu sebenarnya? Kalau feeling saya sih kalau curiga itu lebih ke ibu. Ibuku tuh kayaknya dari mungkin dari SMP pun sudah mulai curiga kali ya, kayak udah mulai SMP mulai curiga? Kayak saya udah feeling ibu saya tuh udah mulai merasa kalau saya tuh berbeda tuh dari SMP juga udah mulai merasa. Biasanya dia tunjukkan dengan cara apa, omongan atau apa? Lebih ke warning sih kayak kalau main tuh jangan terlalu intim lah gitu. Terus maksudnya dalam artian jangan terlalu sering ngajakin teman-teman cowok nginep di rumah gitu. Ibu tuh udah lebih ke situ dari dulu tuh lebih intens gitu. Kayaknya udah mulai kayak gimana, padahal sebetulnya teman-teman yang nginep di sini pun nggak sama kayak saya gitu, orangnya normal aja gitu. Mungkin cuman kalau ibu lebih curiga ke sana gitu. Iya pasti curiga lah ya, mungkin dalam kurun tahun-tahun ini kok perempuannya mana ini orang kan biasanya kan ada tertarik gitu kan.
Sebetulnya kalau waktu SD tuh saya lebih intens main sama perempuan. Waktu SD. Selama 6 tahun tuh saya sering main sama perempuan. Kayak lebih kemanapun saya sama perempuan. Cuma jatuhnya lebih saya tuh kayak sama gitu sama mereka. Bukan lawan jenis tapi kayak sama gitu. Seperti laki-laki ketemu laki-laki normal gitu. Iya. Oke, baik. Oke, nah sekarang tadi keluarga, orang-orang sekitar kamu kemudian ada nggak yang curiga gitu? Lebih ininya teman SMA sih. SMA? Teman SMA tuh bukan mereka curiga tapi ditambah saya juga cerita. Kayak, kita kelas 12 itu saya udah mulai berani cerita. Kok gue ngerasa beda ya, kok gue lebih suka sama laki-laki dibanding sama perempuan. Kamu ngomong ke temenmu? Adalah 1-2 teman saya gitu. Nah mereka pun responnya kayak lebih ke ya udah gitu, maksudnya lu cari happy-nya lu aja gitu. Oh sarannya malah gitu? Jangan sampai lu gak ada di zona nyaman lu dalam menjalani kehidupan gitu. Cari happy-nya aja, happy-nya gimana gitu. Mungkin mereka juga dulu belum punya pikiran yang impact-nya ke depannya kayak gimana gitu. Jadi pada ya anak-anak SMA kan lebih kayak udahlah happy-nya gimana jalan aja gitu. Dasar anak-anak polos gitu ya mikir dan gak terdidik dengan agama. Udah lu jangan pusing lah, yang penting hilang pusingnya aja ya. Mau salah mau bener. Iya jangan bodo amat gitu. Oke. Ada nggak di antara lingkunganmu, temenmu atau yang kamu tahu itu yang risih mungkin dengan keberadaan kamu? Enggak ada yang risih sih. Enggak ada ya? Kamu mah nggak rese sih anaknya ya? Iya, saya orangnya saya tuh cuma cerita gitu, selagi saya nggak merugikan orang lain, saya juga nggak akan berusaha gimana mungkin nggak merugikan orang lain, dan orang lain pun nyaman sama saya, jadi ya sopan. Dan kamu juga nggak kurang ajar gitu ya? Enggak sih. Dengan disorientasinya kamu itu nggak kurang ajar modelnya ya? Enggak, sama sekali. Kan ada juga yang kurang ajar kan, jadi nggak bisa nahan itunya, jadi dia pengen jadi ngasal aja gitu. Ngasal tuh sudah dia pengen nunjukin gitu kan? Jadi lebih ke harassment gitu kali ya. Apa tuh harassment tuh? Kayak ya pegang-pegang mungkin. Oh iya gitu kan, dia udah nggak telan lah gitu. Nggak telannya pasti LGBT-nya gitu. Saya sih alhamdulillah enggak sih. Iya. Oke. Maaf ya kalau pertanyaannya. Iya. Jadi jangan dianggap apapun pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gaya berpakaian kamu saat itu bagaimana? Kemudian sikap-sikap gerakan tubuh dan lain kamu merasa punya perbedaan? Kalau dari berpakaian, alhamdulillah sih sama aja kayak cowok-cowok. Oh ini kayak gini gitu ya? Kamu nggak pernah mau aneh gitu ya? Nggak, sama sekali nggak. Cuman memang saya tuh lebih detail kalau masalah berpakaian gitu. Dibanding mungkin kalau cowok-cowok lain lebih ya udah pakai pakaian yang ada pakai aja gitu. Kalau saya tuh enggak, semuanya tuh kalau pakaian tuh lebih di konsep gitu. Konsep dipikirin. Lebih perintilan tuh lebih dipikirin. Tapi kalau udah ditampilkan kayak gini ya biasa aja gitu. Sama aja, cuman lebih di konsep gitu. Cuman kalau ke perilaku, saya sih merasa mungkin 60% saya tuh lebih ke menjual ke perempuan kali ya. Tapi kalau ketemu sama circle saya. Jadi kamu akan menjadi tipe perempuan jika ketemu circle kamu, teman-teman dekat gitu. Kalau kayak orang baru mah enggak, malah saya lebih pendiam orangnya. Kalau ketemu orang baru tuh lebih diem, lebih jarang interaksi. Baik. Oh iya, dulu ini cerita nih harus ada awalannya kamu kan. Nah, sahabat muslim, saya cerita sedikit. Saya ketemu dengan dia, posisinya itu parah sekali ya. Keadaannya dia mau bunuh diri. Jadi saya pergi sholat dengan orang tuanya ke masjid, dia di sini kayak ambil pisau apa kamu ya waktu itu ya. Kamu mau bunuh diri waktu itu seperti itu. Terus kemudian sampai bapaknya nggak jadi sholat seperti itu, dipanggil dari orang di rumah, tuh tolong itunya kenapa. Nah, tapi sekarang masya Allah ya. Nah, bagaimana tuh runutan kamu sampai ketemu komunitas LGBT awalnya gimana? Bisa singkat gimana? Ya awalnya kan dari awal saya merasa berbeda ya Pak Ustadz ya. Terus ketambah lagi saya bisa membuka dunia itu tuh ya waktu SMA itu. Pakai gadget ya? Pakai gadget. Karena kan pada prinsipnya gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya salah menggunakan ya itu bisa kecemplung akibatnya. Dari situ saya udah mulai berani, ketambah lulus SMA itu, saya kan langsung dapat kerjaan nih. Otomatis kayak kerjaannya juga cukup bagus, lagi di instansi yang cukup baik gitu. Jadi ngerasa kayak udah gue punya duit, kenapa gue nggak hidup sendiri aja gitu, mencari hidup sendiri gitu. Karena udah ngerasa nggak bergantung sama orang tua lagi gitu, bisa mencari dunia sendiri lah. Nah setelah itu masuk ke instansi yang cukup ternama, dapat kerjaan yang bagus juga, penghasilannya juga cukup oke lah.
Disitulah saya mulai, jadi gini loh Pak Ustadz, saya itu main aplikasi LGBT, tapi ketemu sama pasangan tuh nggak dari aplikasi, ketemu langsung. Maksudnya? Ya Pak Ustadz tau lah, saya waktu itu berhubungan sama siapa gitu. Jadi justru di lingkungan yang ada aja? Yang ada aja gitu. Yang real ya? Yang realnya gitu, bahwa yang aplikasi internet tuh nggak cuman cacet-cacet aja. Cacet-cacet ketemu ngopi udah gitu, nggak sampai nggak menjalin berikutnya nggak cuma ketemu udah nge-mall udah gitu. Nah malah ketemunya itu sama yang nggak usah disebut orangnya siapa. Ustadz juga tahu itu siapa. Satu pekerjaan, ketemu di pekerjaan, dia juga langsung to the point ngajakin saya sekali satu unit satu instansi tapi beda unit, jadi jarang ketemunya itu waktu acara badminton, ketemu semua unit ketemu, dia tuh langsung to the point minta nomor telepon. Oke. Sebelum masuk ya, nah ini kan identifikasinya gimana nih? Nah ini kan nggak ngerti kita kan cara identifikasinya gimana sih? Sebetulnya mungkin nanti kalau ada yang nonton nih acara ini gitu ya, yang memang masih ada di dunia itu, pasti mereka tahu. Kalau orang kayak kita itu Pak Ustadz, dengan melihat gestur tubuh dan ketemu selewat pun, ada insting kalau kita tuh sama. Oh selewat aja ya? Selewatan pun. Nggak perlu ada ngomong, nggak perlu? Nggak. Lihat gestur, lihat aura muka mungkin. Iya, langsung tahu kalau sama gitu. Karena kayak ada radarnya tersendiri di otak tuh gitu. Kayak udah keterka lah gitu. Ada jinnya kali sana. Ya mungkin saya juga sekarang berpikir kayaknya udah punya setannya tuh saling menarik kali satu sama lain. Saling kontak gitu. Nah di situ tuh ketemu waktu di badminton, dia juga ngelirik saya lama, saya pun ngelirik dia lama gitu. Mungkin dia udah mulai tahu kayaknya kita sama deh gitu. Jadi kayak perempuan sama laki-laki aja gitu. Iya, kayak heteroseksual mungkin kayak begitu kalau misalnya demen-demenan gitu kan. Nah pada akhirnya dia yang nimpalin saya dulu, ngobrol dulu, dia yang ngajakin ngobrol dulu, minta nomor telepon, chattingan, ketemu, ya akhirnya ya itu ngajakin pacaran lah. Pacaran ya, langsung aja lebih ini ya, biar juga pemirsa tahu lebih real ya, karena gini tidak begitu tahu gitu. Oke. Pacaran gitu ya, oke. Pacarannya berjalan kayak cewek cowok normal mungkin ya. Yang pasangan heteroseksual pada biasanya kita main, nonton gitu, jalan-jalan gitu. Menurut kamu kalian berdua ini kalau orang ngelihat bisa curiga nggak sih? Orang sekarang kan walau karena udah kalian semodel gini berjamur nih, orang udah punya tingkat kecurigaan juga tinggi nih, kayaknya LGBT nih berdua Iya sih, karena teman kantor pun sempat ada yang nanya, kok kalian lebih sering ketemu ya gitu, padahal nggak satu unit gitu. Sampai ada satu orang yang tahu, teman dekat saya juga di kantor dulu, hanya saya cerita ke dia kalau kita punya hubungan segala macam. Ketambah teman kos pasangan saya ini pun satu unit sama saya gitu. Jadi lebih mereka berdua itu lebih curiga, teman saya dua itu lebih curiga gitu. Pada akhirnya mereka juga tahu kalau kita menjalin hubungan gitu. Mungkin kalau kita lagi di mall pun orang-orang sekitar itu curiga juga ya. Karena memang agak lain mungkin. Beda kelihatannya beda. Gitu. Ya. Pasti ada feeling ke situ ya, pasti ada ya. Pasti ada feeling. Oke, saya mau nanya sedikit. Kamu tidak terlalu dalam ya di komunitas itu, kamu kumpul mungkin pergerakannya ada komunitasnya atau apa, ikut aktif gak? Kayak istilahnya organisasi atau tempat nongkrong gitu. Kalau organisasinya enggak, cuman kalau ketemu beberapa orangnya. Tongkrongan kamu sering datang ke situ lagi? Oh enggak, kalau kayak gitu enggak. Saya lebih ke kalau ketemu sama orang kayak gitu pun ketemunya ya berdua. Jadi bukan gitu. Intens kamu misalnya kayak orang aktif di ormas atau apa enggak gitu enggak ya? Enggak, kalau jatuh ke situ. Tapi sebenarnya kan ada kan mereka gitu kan di situ. Kongko gitu kan banyak Facebook segala macam juga ada perkumpulan. Berarti artinya kamu di komunitas itu pun kamu alim juga ya istilahnya. Iya. Enggak yang nongkrong gitu ya. Iya. Enggak yang nongkrong gitu. Enggak yang nongkrong sih. Oke, saya baru mau nanya. Karena waktu itu saya lebih mikirnya gini Pak Ustadz. Saya lebih menjaga identitas saya gitu ya. Kalau misalnya kita kamu mikir juga seperti itu? Situ, karena kan saya menjaga nama baik orang tua saya, instansi tempat saya bekerja. Sebisa mungkin kamu coba menutup ya? Tutup, maksudnya bangun dunia kayak gitu dikecilin lah gitu. Jangan tahu. Jadi saya tadinya mau nanyain gimana sih psikologi solidaritas di komunitas itu, berarti kamu tidak begitu tahu ya? Cuman kalau dengar dari teman-teman saya yang udah ketemu saya, kalau orang kayak gitu tuh sebetulnya solidaritasnya lebih 2 kali lipat lebih gila daripada orang normal sih.
Oh, daya bantu apa Daya aja dia mau bantu berkorban segala gitu ya? macam. Harta, benda, macam-macam. Iya, lebih gila gitu. Oh, iya, paham. Itu karena memang Karena dari dunia percintaannya pun akan 2 kali lipat lebih nekat dari orang pada biasanya. baik. Memang ada psikologi tertentu yang mengantarkan seperti orang minoritas rata-rata misalnya orang perantauan atau apa lebih terjalin secara ikatan emosional kan seperti itu. Betul. Kamu juga ada senasib sepenanggungan yang membuat seperti itu. Ya, itu memungkinkan terjadi dan faktanya memang kamu lebih LGBT lebih ini ya. Tadi sudah ya bagaimana mereka LGBT atau tidak, apakah ada ciri khusus, kamu udah tahu, nggak perlu juga, kita tahu ada feeling gitu ya. Iya. Ada ciri khusus tertentu? Nggak ada? Kalau orang-orang biasa tuh gak bakalan tahu sih. Oh, kalau bongkarannya sedikit apa nih? Lebih ke dia tuh akan pertama tuh pasti penampilannya lebih rapih, lebih tertata gitu, Lebih tertata ya? lebih bersih gitu dari Tapi nggak biasanya. mesti orang bersih langsung Nggak begini ya? mesti. Tapi hampir semua orang begini begitu ya? Iya begitu. Terus yang kedua Apa dua-duanya? lebih condong dua-duanya sebetulnya lebih Rapi gitu? rapi sih. Oh. Tapi mungkin lebih condong ke yang jadi perempuannya sih. Jadi perempuan lebih rapi lagi ya? Lebih rapi, Oke. lebih bersih. Terus lebih, nah pasti akan ada eye contact satu sama lain gitu. Eye contact. Kalau misalnya- Sebagaimana terjadi antara hetero ya? Iya, heteroseksual. Oh, jadi sama aja sih Sama ya? aja sebetulnya prinsipnya Pak Ustadz. Iya. Nah, ini pertanyaan kamu tadi, pasangan LGBT itu biasa ada yang jadi wanita dan laki-laki, ya kan? Iya. Ini ditentukankah posisinya atau mereka punya feeling sendiri? Punya feeling sendiri, mereka akan kemana? Oh gitu? Sebetulnya ada, bukan hanya laki-laki sama perempuan sih Pak Ustadz. Ada 3 sih, yang ini tuh ada 3, yang ada 3 apa? Jenis ya, tipe jenis. LGBT? Nah. Apa? Top, bottom, sama versatile. Top, bottom, sama Versatile. apa tuh? Jadi versatile tuh jadi dia, kalau top itu dia yang laki-lakinya. Oh, Kalau bottom itu dia yang jadi perempuannya. Nah kalau versatile ini tuh bisa dua-duanya. oh siapapun dia temuin, Iya. dia akan bisa menjadi apa yang dibutuhkan. Iya betul. Lebih fleksibel. Oh, Kemanapun dia bisa masuk gitu. 3 dia tadi. Oh, jadi penentuannya juga feelingnya masing-masing. Feeling masing-masing. Tapi kalau yang satu tadi, yang ini dinamis ya, Iya, bisa kemana dinamis, aja. kemana aja. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya saya ketemu siapa gitu, saya bottom dia juga bottom, kita nggak bisa. Oh, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Oh, jadi gagal dong. Nggak gagal, nggak bakal ada. Iya gagal berarti kan? Mungkin nanti pertemanan aja gitu. Lebih ke teman ngobrol aja. Iya teman ngobrol. Jadi artinya kalau lebih khusus untuk melampiaskan syahwat nggak bisa dong Nggak ya? bisa. Oh, seperti itu ya? Iya, jadi harus match gitu. Jadi Oh, match ya? bottom ketemunya harus sama top gitu. Oh, masya Kayak Allah. begitu. Iya. Top ketemu sama top juga nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi cowok sama cowok nggak bisa ya? Bisa. Subhanallah ya. Nah, kamu udah tadi eksplorasi ya. Dulu kenapa waktu kamu sampai ingin bunuh diri itu kenapa tuh waktu itu? Kekecewaan apa saat itu? Kekecewaannya, jadi kan saya pacaran nih Pak Ustadz sama si orang itu kan, yang satu kantor itu, satu instansi itu pacaran. Terus lama-kelamaan, apa namanya, dia tuh mau menikah. Oh, dia mau menikah? Menikahnya ini maksudnya dengan Perempuan. ini beneran nih perempuannya? Dijodohin lah sama orang tuanya. Jodohin. Oh, berarti orang tuanya nggak tahu dong ya? Nggak tahu. Oh. Orang tuanya nggak tahu. Oh, jadi kasus-kasus gini secara umum banyak orang dekat orang tua tuh nggak tahu ya? Nggak tahu. Kebanyakan nggak tahu. Jangan kan orang tua, teman dekatnya aja kadang nggak tahu. Kayak gitu. Panita ceritanya gitu, dia mau dijodohin nikah lah sama, mau dijodohin buat nikah sama tetangganya di, kita kan sebenarnya dia aslinya bukan asli Pulau Jawa sini, Iya, iya. pulau lain, dijodohin, terus dia bilang, pada intinya bilang mau nikah segala macam. Sebetulnya dari sebelum dijodohin pun, kita tuh sempat liburan ke Bandung nih Pak Ustadz. Jadi dia tuh bilang dia mau ke Bandung ada acara kantor. Saya tuh udah mulai curiga nih, karena dia tuh kantor kayak tuh nggak ada yang cabangnya di Bandung gitu. Dia mau ke Bandung mau ngapain? Kemungkinannya ada 2. Dia selingkuh sama cowok lagi atau dia mau ketemu sama perempuan gitu kan. Kayaknya dia ke Bandung, saya susulin. Nggak tahu kenapa, bantuan setan atau gimana kali ya. Bandung kan luas ya Pak Ustadz nih. Tapi kita ketemu gitu. Ketemu di satu tempat, dia lagi sama perempuan yang mau dijodohinnya itu. Saya juga di situ lagi mau, sebetulnya main iseng aja sih, main iseng menongkrong aja di situ gitu.
Bisa gitu ya? Ketemu, nggak tahu kenapa.